walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa asbajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Semua para guruku yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin kita bisa tenang kolbu kita, hati kita, pikiran kita, kalau kita itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan apa ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melupakan dalam setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jasmani dan rohani kita itu bisa tenang, bisa bahagia, bisa tentram. Disebabkan karena kita itu seringkali melupakan Allah dalam setiap tingkah laku dan pikiran kita. Sebab itulah pikiran kita gersang. Sebab itulah pikiran dan angan-angan kita gersang. Bahkan ibaratkan tanaman itu tidak pernah disirami, tidak pernah diberikan gizi siraman ya. Sebab itulah kita dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sendiri yang selalu lupa kepada Allah, sehingga hati dan pikiran kita tidak pernah bahagia, tidak pernah tentram. Padahal secara logika, secara kasat mata kita itu dipandang lebih tidak ada suatu kekurangan apapun, tapi kenapa kita masih aja serba kurang secara rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzi Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, amanudkurullah, beriman ingatlah kepada Allah, dzikron kasiron, dengan mengingat namanya, kasiron yang sebanyak-banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang beriman yang mungkin imannya masih mengaku-ngaku, yang masih imannya masih dipertanyakan karena dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kesinilah Renio ya, berarti iman kita itu masih bermasalah, makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kita itu masih banyak menyebut-nyebut nama Allah tapi belum ketemu sama Allah. Hati kita itu masih gersang, masih susah, masih bingung, ya, bahwa kita tidak akan diberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa kekhawatiran kita itu sangatlah bagaimana ya, takut kalau kita itu tidak bisa makan, kalau tidak bisa bekerja. Disebabkan karena takut itulah sumber dari, ibaratnya sumur itu tidak ada airnya, tidak ada rasanya. Kita beribadah itu tidak ada kenikmatannya ibadah, ya, karena kita masih merasa, ya, kita nyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Allah datang kita masih bingung, ya, begitu Allah datang kita malah takut, begitu Allah datang kita malah menjauh sama Allah tadi, ya, disebabkan karena tidak ada ilmu di dalam diri kita. Yang saya maksud gersang, yang saya maksud itu kita itu gersang, selalu susah, selalu bingung, selalu tidak ada sandaran kepada Allah, karena kita selalu merebut, mohon maaf ini Bapak Ibu ya, merebut haknya Allah. Saya bilang terus, selalu merebut haknya Allah. Bukan kita itu, Allah kita itu kita kasih di depan, disuruh untuk membimbing kita, disuruh untuk memayungi kita. Pokoknya adewe iku lek iso ngatur Gusti Allah lek iso dikongkon-kongkon. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dzikron kasiron, dengan mengingat, ini mengingat dan mengingat namanya. Arti dalam mengingat itu bisa kita amati dengan menyebut-nyebut nama, atau merasakan, atau sudah bertemu, ya. Ada 3 hal. Kalau kita masih menyebut-nyebut itu masih di thariqah la ilaha illallah, masih di dataran siri, ya, sering menyebut-nyebut Allah di dalam hati kita itu masih menyebut lafaz Allah, masih isim, ya, masih isim, belum bertemu kepada siapa sebenarnya Allah itu. Kita harus paham, setiap pagi, sore, petang kita itu suruh berzikir kepada Allah, dzikron kasiron, suruh berzikir kepada Allah, ya, yang sebanyak-banyaknya, yang sebanyak-banyak. Kita tidak boleh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Kita sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang panjang, rezeki yang panjang, ya, entah itu
dohir maupun batin, bagaimana kita harus memanfaatkannya dengan baik, ya, kita menggunakan dengan baik, ya, fasilitas dari Allah ini bagaimana kita menggunakannya. Makanya kula panjenengan kudah derek ngaji, ya, derek ngaji pados guru akhirat supaya jasmani dan ruhani kita tidak buta. Nah, kalau kita jasmani ruhani kita itu buta, ada jurang di depan itu kita tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada jurang di depan kita dan di belakang kita tidak tahu, ya, karena kita itu selalu memandang itu zahir saja, makanya setiap pagi, setiap sore, setiap malam itu dzikron kasiron, zikir yang sebanyak, ingat yang sebanyak benar-benarnya ingat, ya, melalui zikir Allah bisa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim bisa. Tapi kita harus merasakan, ya, kita harus merasakan bahwa yang berzikir, bahwa yang suluk, bahwa yang sholat, bahwa yang bicara ini bukanlah ibu pamuji, bukanlah kita ini yang berbicara, ya. Saya hanya menyampaikan secara dohir ini, tapi batiniahnya, ruhaninya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada benarnya, itu memang sudah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau saya itu tidak mengakui ini dawuh saya, ini tausiah saya, itulah bentuk kita mengingat Allah, bahwa tidak mengakui bahwa kita itu yang pintar, bahwa kita itu yang sholat, bahwa kita itu yang berzikir, tapi secara syariat, supaya torekoh, secara hakikat, secara makrifat, kita tetap melaksanakannya. Bukti itulah buah dari pemberian Allah Subhanahu atas ketenangan hati kita, tenangnya hati kita, tentramnya hati kita. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut surat Al-Ahzab ayat 41, wasabbihu bukratan, dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi dan petang. Kita oleh Allah itu disuruh berzikir, maupun zikir lisan maupun zikir sir, ya. Kalau di lisan ya terserah, subhanallah bisa. Kalau zikir sir, Allah di dalam kalbu kita, ya. Tapi kalau zikir rasa, kita naikkan la ilaha illa anta, itu kamu rasa, berarti kamunya itu kita itu sudah bertemu oleh Allah Subhanahu, oleh yang mempunyai nama, ya. Mohon maaf ini, yang mempunyai nama Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Selama ini kita itu hanya menyebut-nyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita belum tahu siapa ini di balik layar, di balik ibu pamuji ini siapa. Ternyata bukan ibu pamuji, ternyata ada hidup. Enten urip, sing urip nih kula panjenengan kalih niki enten, ya. Enten sing nguripi, enten sing nyukani rahmat. Kula saged mados, saged salat, saged maca Quran ngeten iki, keranten kula panjenengan purun belajar ngaji
bahwa ngaji niku sing marai nggih Gusti Allah niku lah bentuk kula panjenengan boten buta, ya boten buta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa asilan dan petang, pagi dan petang, wasabihu bukratan wa asilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Atas semua apa yang saya sampaikan itu, jangan memandang Mas Ibu Pam saya, ya. Jangan memandang saya yang bicara ini. Saya ini tidak bisa apa-apa, tapi yang bisa apa-apa ilahun wahid, ya. Yang kita sebut-sebut tadi Allah, 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 itu yang bisa apa-apa, ya. Yang tidak bisa apa-apa kita harus mengakui bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh. Makanya diwajibkan kita belajar, diwajibkan kita belajar ilmu, ya. Bukan berarti kita belajar tauhid itu kita meninggalkan syariat, tidak. Tapi kita bisa meneguhkan, menguatkan keimanan kita kepada ilahun wahid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Syariat itulah penting, tapi bagaimana zoomnya? Kalau kita tidak ada, ibarat HP tidak ada coloknya, bagaimana HP itu agar bisa hidup? Kalau kita tidak tahu ilmunya mencoloknya, di mana harus ada colok yang harus kita supaya HP kita hidup ini. Kalau tidak kepada yang punya colok tadi yang bisa untuk mencolokkan HP supaya ada isinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walladzi yusolli, dialah yang memberi rahmat. Kalau kita selalu mengingat Allah maupun secara syariat, sholat, ya ngaji, berzikir melalui zikir lisan maupun kolbu maupun zikir rasa, mengingatnya Allah, ya, maupun zikir rasa, itu kita sudah diberikan rahmat oleh Allah setiap pagi dan petang. Maka walladzi yusallu alaikum, memberi rahmat kepadamu, kepada kita oleh Allah itu akan diberi rahmat, ya. Nah, roh itu akan hidup, ya, akan hidup oleh Allah. Ada cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, semua itu atas kehendaknya Allah, atas izinnya Allah. Sebab kita selalu mengingat Allah, tidak pernah melupakan Allah secara zahir maupun batin. Itulah kehendak Allah. Kita selalu mengingatnya setiap kita sholat Allahu Akbar, setiap kita itu mengaji, setiap kita itu aktivitas apapun, mandi, setiap kerja, kita bahwa yang bisa kerja ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita, ya. Kita hanya mengikuti saja, itu baru kita akan mendapat rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu. Bentuk kita melaksanakan, bentuk kita menjalankan, tapi kita tidak mengakuinya. Kita tidak mengakuinya bahwa kita itu yang sholat, yang bekerja, yang mengaji, ya. Tapi tetap kita akui bahwa itulah Allah Subhanahu, hidup di dalam dan di luar diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. Wa malaikatahum yukhrijukum, dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar dan mengeluarkan kamu minal dzulumati, dari kegelapan kepada cahaya yang terang.
kita itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dari gelap menuju terang benderang, yaitu hati yang selalu bingung, yang selalu susah, ya, yang selalu susah, yang selalu bingung itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa kita itu tidak bahagia selama ini, yang merasa kita itu tidak dikasih rezeki oleh Allah, padahal setiap waktu nafas hembusan ini oleh Allah diberi kesehatan, diberi oleh Allah, cuma kita itu tidak tahu, tidak merasakan. Tapi ternyata kolbu kita itu mati, ya, pikiran kita itu mati, kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita, condong kepada selain Allah tadi, sehingga hati dan pikiran kita tidak tenang, selalu susah, gundah, tidak ada ketenangan. Meskipun harta banyak, meskipun apapun kecukupan, ya, itulah bentuk laknatnya Allah kepada kita. Kita itu secara zahir batin melupakan Allah, lebih-lebih batinnya, ya. Kita beribadah, kita aktivitas apapun, semuanya kita akui, padahal itulah atas pemberiannya Allah, atas rahmatnya Allah, sehingga kita bisa ngaji, sehingga kita bisa sholat, sehingga kita bisa aktivitas apapun yang Allah kehendaki. Itulah bentuk rahmatnya Allah yang harus kita akui. Itulah bukan milik kita, tapi milik Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Rabbil alamin. Allah itu mengirani wong alam kabeh. Aja ndak apa ora mampu ade ngene. Lah dhewe iki lho sapa kok ngaku-ngakuni iki lho. Lah dhewe dikeki lara ngono wis bingung, dikeki ora duwe rezeki ngono wis bingung kok ngakoni bahwa dohir batin kita itu milik Allah, bahwa dhewe iso salat itu sing salat iku bentuke dhewe. Itulah, tapi dirasa, ya sahabat-sahabatku, dirasa, diimani, bukan diobral kemana-mana, bukan, tapi diimani. Zoom ini diimani, dicolok nih, ya, dicolok nih yang atine masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'mini rahima, dan dia kepadanya orang yang beriman Maha Penyayang. Orang mukmin itu akan mendapat rahmat, rahimah, Maha Penyayang, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu bisa menyandarkan diri kepada Ilahun Wahid, kepada Allah yang menghidupkan di dalam dan di luar dirinya, selalu koneksi, selalu ingat. Makanya hatinya tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah, ya, tidak pernah entah mau ditaruh di mana, entah mau taruh di neraka apa surga, tidak pernah dia gundah. Tetap tenang, tetap tawakal, tetap iman, tetap rasa. Ini adalah rasa Ilahun Wahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, mudah-mudahan sedikit ilmu dari Allah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada benarnya, inilah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita akui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.